Big Apple pada malam hari. New York, New York, kota yang tidak pernah tidur. Bagaimana bisa? Ada terlalu banyak lampu, tapi aku mau membahas lampu yang ini, lampu merah. Ini rupanya jika dilihat dari dekat. Lampu merah ini wajib, dan ini disebut lampu peringatan pesawat. Lampu ini dipasang di puncak bangunan tinggi untuk memastikan tidak ada pesawat yang menabraknya. Lampu ini terlihat berkilo-kilometer di sekitar bangunan dan akan memberi sinyal kepada pesawat yang lewat bahwa ada bangunan yang harus mereka hindari. Tolong. Standar pencahayaan diatur oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan dipakai di seluruh dunia. Sekarang, mereka mewajibkan semua rintangan dengan ketinggian minimal 45 meter di atas permukaan tanah ditandai dengan lampu peringatan. Jika tempatnya dekat dengan bandara, bangunan yang lebih pendek dari itu juga bisa diberi lampu peringatan. Jadi, bangunan, menara, tiang listrik, dan cerobong asap akan dipasang lampu ini demi keselamatan. Jumlah lampu dan ketinggian lampu bergantung pada lebar dan panjang bangunan. Ada juga berbagai jenis bangunan. Ada yang lampunya harus dinyalakan hanya pada malam hari, dan ada yang harus dinyalakan pada siang dan malam. Mereka bisa menggunakan lampu merah atau putih. Untuk bangunan yang lampunya harus dinyalakan pada malam hari dengan lampu merah, harus ada lampu pada ketinggian 45 meter. Bangunan lebih tinggi juga harus punya lampu pada ketinggian 105 meter dan pada ketinggian 210 meter. Bangunan yang lampunya harus dinyalakan pada siang dan malam dengan lampu putih, pasang lampu pada ketinggian 105 meter, 210 meter, dan 315 meter. Gedung pencakar langit pertama di dunia adalah Home Insurance Building yang berada di Chicago. Bangunan ini dibangun pada tahun 1885. Ini adalah bangunan istimewa yang dibangun menggunakan cara baru. Sebelumnya, bangunan ditopang dengan dinding batu yang tidak bisa begitu tinggi karena biasanya terlalu berat. Home Insurance Building memiliki desain revolusioner yang memungkinkan bangunan ini lebih tinggi dari bangunan lain. Bangunan ini memiliki kerangka dalam yang terbuat dari baja. Dinding di sekelilingnya bisa lebih tipis dari biasanya, dan keseluruhan bangunan bisa lebih tinggi. Home Insurance Building adalah gedung 10 lantai setinggi 42 meter. Sekarang, bangunan ini tidak butuh lampu peringatan pesawat karena tidak dianggap begitu tinggi. Namun, bangunan ini memulai era konstruksi baru. Bangunan ini bertahan sampai tahun 1931 yang akhirnya diruntuhkan bersama bangunan-bangunan lain di sekitarnya untuk membangun bangunan baru, Field Building, yang dimiliki Chicago sekarang. Pada tahun 1931, tahun Home Insurance diruntuhkan, Empire State Building selesai dibangun. Ketinggiannya 381 meter, seperti 10 Home Insurance Building ditumpuk. Itu kemajuan konstruksi yang dicapai manusia hanya dalam 46 tahun. Empire State Building menjadi bangunan tertinggi di dunia. Meski akhirnya terlampaui, ini adalah gedung pencakar langit yang memegang rekor terlama, 39 tahun tepatnya. Pada tahun 1970, World Trade Center menjadi bangunan tertinggi, meskipun hanya lebih tinggi 36 meter. Kini, lebih dari setengah abad kemudian, Empire State Building berada di urutan ke-53 pada daftar bangunan tertinggi. Manusia mendaki lebih tinggi. Sekarang, juara dunianya adalah Burj Khalifa yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini selesai pada tahun 2010. Tingginya adalah 828 meter, lebih dari 2 Empire State Building ditumpuk. Gedung pencakar langit sering terbuat dari kaca untuk beberapa alasan. Pertama, mereka bisa menekan kaca dalam bentuk apapun. Jadi, gedung pencakar langit tidak bisa hanya menara membosankan yang polos seperti sebelumnya. Mereka bisa merancangnya dengan bentuk mewah seperti yang mereka lakukan di seluruh dunia. Kedua, kaca itu tipis, tidak perlu dinding tebal seperti masa sebelum Home Insurance Building. Dindingnya lebih tipis dan lantainya lebih besar, sehingga memberi lebih banyak ruang dalam. Kaca juga cukup ringan dan memungkinkan untuk membuat bangunan sangat tinggi. Kaca transparan mengurangi kebutuhan lampu di dalam bangunan. Jadi, itu sangat hemat biaya. Selain itu, kaca tahan suhu dan cuaca. Terakhir, itu terlihat mewah, megah, dan modern. Bandingkan ini dan itu.
Yang kedua, jelas terlihat lebih futuristis dan modern. Gedung pencakar langit dimulai di Amerika Serikat, tapi menjadi sangat populer di Asia yang kini memiliki lebih dari 7.500 gedung pencakar langit. Suatu bangunan disebut gedung pencakar langit jika tingginya 150 meter atau lebih. 9 dari 10 bangunan tertinggi di dunia berada di Asia. Negara dengan gedung pencakar langit terbanyak adalah Tiongkok dengan lebih dari 3.000 gedung. Asia memiliki populasi terbanyak di dunia dan ekonominya meledak. Jadi, bangunan tinggi adalah solusi tepat untuk menampung mayoritas orang di kotanya. Benua kedua dengan gedung pencakar langit terbanyak adalah Amerika Utara dengan lebih dari 1.000 gedung pencakar langit. New York saja memiliki lebih banyak gedung pencakar langit daripada yang ada di seluruh Eropa. Dan ini dia pertanyaan berikutnya. Kenapa Eropa tidak membangun gedung pencakar langit? Hanya ada 250 gedung pencakar langit di sana, dan setengahnya berada di 3 kota saja. Moskow di Rusia, Istanbul di Turki, dan London di Inggris. Ayo kembali ke awal, yaitu akhir abad ke-19 saat sejarah gedung pencakar langit dimulai. Gedung pencakar langit pertama dibangun di Amerika Serikat. Sebagai negara merdeka, Amerika Serikat baru berumur 1 abad saat itu. Mereka membangun kota-kota dari awal. Ada banyak lahan kosong. Orang-orang bisa membangun rumah di sini, dan di sini, juga di sana. Pada saat itu, Eropa sudah cukup lama berkembang. Sejarah Paris berdiri pada tahun 259 sebelum Masehi. Umurnya bukan 1 abad, tapi 20 abad. Cologne, Jerman berdiri pada tahun 38 sebelum Masehi. Roma, ibu kota Italia, berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi. Jadi umurnya 26 abad saat itu. Pada akhir abad ke-19, Eropa kurang lebih sudah terbangun. Tidak ada banyak ruang tambahan untuk konstruksi, dan tidak ada yang mau meruntuhkan Koloseum dan menggantinya dengan gedung pencakar langit baru yang mewah. Ini sejarah, dan Eropa suka merawat sejarah. Tidak ada alasan praktis untuk mengubah sesuatu. Dorongan gedung pencakar langit Asia dan Amerika adalah populasi kota yang meledak, dan terutama perkembangan urban pusat kota yang pesat. Karena orang-orang pindah ke kota dari pinggiran, mereka butuh lebih banyak lantai untuk menampung lebih banyak orang di wilayah terbatas. Di Eropa, terlepas dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi, masih ada cukup ruang untuk semua orang. Orang Eropa sangat protektif dengan kaki langit kota mereka. Satu cerita menarik dari Bruselisasi membawa kita ke Brussel, ibu kota Belgia. Pada tahun 1960-an, tidak ada regulasi zonasi dan beberapa bangunan di Brussel diruntuhkan agar ada ruang untuk bangunan yang lebih modern guna mengembangkan distrik bisnis. Konstruksi tak terkendali dimulai dan bangunan-bangunan modern dibangun di sembarang tempat di sekitar Brussel. Bangunan itu tak memiliki nilai budaya atau sejarah. Bangunan itu tak cocok dengan arsitektur kota itu sama sekali dan merusak citra kota. Banyak arsitek dan orang lain memprotesnya, dan undang-undang baru diperkenalkan, melarang peruntuhan bangunan yang memiliki kepentingan sejarah dan mengendalikan konstruksi. Negara-negara Eropa lain belajar dari kesalahan Belgia. Orang-orang Eropa masih tidak suka bangunan modern. Banyak kota menerapkan aturan zonasi, dan membangun gedung pencakar langit berkaca mewah di Eropa tidaklah mudah. Namun, kota-kota dengan pusat ekonomi besar seperti London, Moskow, Frankfurt, atau Istanbul membutuhkan ruang komersial. Jadi, di beberapa kota, ada beberapa gedung pencakar langit di luar pusat sejarah, membentuk distrik gedung pencakar langit terpisah. Lalu, ada Roma. Kota ini menolak gedung pencakar langit sepenuhnya, menyatakan tidak akan pernah ada bangunan tinggi di sana. Beberapa kota Italia lain mengikuti jejaknya, bersedia menjaga citra sejarah mereka. Tapi bukan itu saja, bukan hanya warga dan kelestarian budaya. Membangun gedung pencakar langit di Eropa juga tidak semudah di Amerika Utara untuk alasan tekniknya. Misalnya, Berlin, ibu kota Jerman, dibangun di atas tanah berlumpur sedalam 80 meter. Itu tinggi bangunan 20 lantai. Tanpa tanah yang keras, bangunan tinggi tidak bisa berdiri di atas permukaan dengan aman. Pernah main Jenga? Ya, semacam itu.
Tapi di dunia nyata, membangun sesuatu yang sangat tinggi membutuhkan banyak pekerjaan bagian dasarnya. Dan itu bisa berisiko. Itu satu lagi alasan untuk sedikitnya gedung pencakar langit, selain upaya untuk melestarikan sejarah. Sekarang, ayo bermain. Aku akan tunjukkan beberapa kaki langit, dan tugasmu adalah menebak kota apa itu. Kita mulai. Ini yang pertama. Mudah sekali. Kota apa ini? Tentu saja, ini New York. Kalau yang ini Hong Kong, Tiongkok. Ini kota dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Ada 517 gedung pencakar langit, 2 kali lebih banyak dari seluruh Eropa. Oke, lanjut. Kota apa ini? Ini Dubai, Uni Emirat Arab. Omong-omong, seperti inilah kota itu pada tahun 1990 sebelum mereka menemukan minyak. Ya, ini kota yang sama. Dan ya, perbedaannya hanya 30 tahun. Kamu tahu yang ini? Ini Chicago, kota Taudlin. Apa selanjutnya? Ini Frankfurt, Jerman. Oke, 2 lagi. Kamu pasti bisa. Itu Istanbul, Turki. Dan yang terakhir, ini lebih gampang. Kamu pasti tahu. Ya, itu Melbourne, Australia. Sampai jumpa.